Untuk sementara memang kita bertahap. Nanti diawali dengan peningkatan produksi padi dan menghasilkan beras sehat. Memang selain dengan timnya Pak Agus, PT Agrinas yang sebelum Ramadan itu survei ke wisata bumi milik BUMDesnya Desa Tirtayasa itu yang akan nanti ikut mendukung dari sisi mudah-mudahan ya pemodalannya termasuk infrastrukturnya. Karena memang rencananya di Tirtayasa itu akan dibangun semacam pergudangan. Nanti di situ ada sembako, ada LPG, menjadi agen LPG, kemudian juga termasuk penyediaan pupuk juga, Pak. Sebelum kita diskusi, dengan segala hormat, guru kita, senior kita, saudara kita yang lama di Tirtayasa, tapi sekarang kemudian beliau banyak di Bandung, menjadi guru besar di beberapa perguruan tinggi. Dipersilahkan Prof. Muhyiddin untuk memberikan penguatan-penguatan, baik secara metodologi maupun hal-hal yang sifatnya teknis dan substantif. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikatakan Tirtayasa itu potensial dalam urusan pertanian, mungkin masih ada benarnya juga. Tetapi kalau dikatakan sangat potensial, saya ragu. Kenapa? Dibanding dengan pada tahun-tahun saya masih remaja dan ABG dulu, manusia Tirtayasa sekarang sudah berbeda. Seleranya berbeda, cara kerjanya berbeda, cara pandang mereka terhadap kehidupan juga jauh berbeda. Dan ini berakibat pada hal-hal yang sebetulnya boleh dibilang menjadi kurang gitu. Ada tanah pertanian masih 180 hektar, dulu jauh lebih luas. Karena sekarang Tirtayasa itu berkembang perumahannya, desanya, RT RW-nya berkembang. Sedikit sekali anak muda mau terjun ke sawah, ke kebun, kebun tidak ada. Sekarang potensi sisa yang masih lumayan besar itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Caranya, menurut Ponco tadi, ya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dalam hal bertani dan bercocok tanam. Jadi kita jangan berpikir conserving, berpikir jumud. Kita harus berpikir extending, berpikir luas. Ikuti saja Pak Agus Ponco. Kita ikuti Pak Agus Ponco, kita manfaatkan Pak Agus Ponco dan kawan-kawan untuk membuat para petani kita, terutama kaum mudanya, mereka menjadi profesional dan paham betul apa itu dan bagaimana itu orang bertani dan apa sebetulnya desa mandiri pangan. Sepanjang yang saya tahu, desa mandiri pangan bukan hanya mengurus beras dan untuk distribusinya juga, untuk pengolahan pasca panen dan seterusnya. Dengan harapan masyarakat setempat tidak mengandalkan kiriman, tidak menggunakan uang untuk membeli bahan makanan keluar desanya. Malah kalau bisa menjual. Nah, baru kita jadikan sebagai desa mandiri pangan. Kalau masih ada kelebihan di desa kita, kita jual, bagus. Jangan seperti yang kita alami selama ini. Kita punya padi, tapi saat paceklik kita beli beras dari luar. Padahal sebetulnya tidak perlu ada paceklik itu. Kalau pengolahan pasca panennya bagus dan nafsunya bagus, nafsunya tidak terkendali. Mumpung banyak padi lalu dijual, pakai hajat ini, hajat itu, beli ini, beli itu. Bukan dikembangkan. Mestinya dikembangkan. Kalaupun dijual, dikembangkan untuk yang lain, bukan untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Itu masyarakat Tirtayasa sangat konsumtif yang saya tahu. Mungkin hari ini berkurang ya, tapi sekadar berkurang tidak cukup. Kita harus ubah mindset anak-anak muda. Mungkin sedikit yang mau terjun ke sawah atau ke empang dibanding dengan pada zaman saya masih kecil dulu. Mereka memandangnya menjadi petani itu tidak terhormat. Nah, itu mindset yang keliru itu. Aneh itu. Menjadi petani, menjadi petambak kurang terhormat. Orang gaya, orang keren. Padahal menjadi petani kalau mukti ya bagus. Orang Jepang, orang Australia jadi petani. Ada banyak orang sekolah kalau di Australia nggak mau jadi PNS, ASN. Karena gajinya kecil. Mereka menjadi peternak. Peternak domba, peternak sapi. Dan mereka kaya. Petani di sana, orang punya mobil rata-rata dua. Satu untuk keluarga, satu untuk membawa bahan hasil produksinya ke pasar, ke kota. Rata-rata yang saya tahu, satu petani itu punya dua mobil. Kuncinya
Menurut saya dua. Di kita itu yang sulit sekali. Satu, kita ini kurang profesional, bahkan tidak profesional dalam bidang yang kita garap. Ada banyak itu petani, mengakunya petani, dan mereka memang bertani, tetapi tidak profesional. Bahkan ada yang jumud, tidak mau bergerak dari kebiasaan-kebiasaan atau tradisi-tradisi lama. Sudahlah, kalau saya sudah tanam begini-begini saja, kalau pupuknya ini saja. Nggak pernah mau berpikir berubah. Kalau orang profesional berpikir selalu memikirkan perubahan. Sebab kalau orang mau maju, orang harus berubah. Kalau tidak berubah, nggak mungkin orang maju. Tidak ada kemajuan kalau tidak ada perubahan. Nggak mungkin ada orang maju, masyarakat maju kalau tidak mau berubah. Yang kedua, amanah. Ada orang profesional tidak amanah. Wow, itu repot itu. Profesionalismenya digunakan untuk menipu, memanipulasi data, dan sebagainya karena tidak amanah. Dua-duanya harus berimbang. Kalau dia petani, petani yang amanah. Kalau dia pedagang, pedagang yang amanah. Kalau dia penyalur, penyalur yang amanah juga. Termasuk penyalur pupuk amanah. Saya nggak pernah ditipu oleh orang Barat. Teman saya macam-macam di Barat. Ada yang beragama A, ada yang beragama B, ada yang tidak beragama. Mereka baik semua dan amanah.